Halo semuanya. Welcome to Joy Online Service. Ayo adik-adik semua, kita sama-sama berdiri yuk. Kita berdiri dimanapun kita berada. Tangannya digerakkan ke atas dulu. Ke kanan, ke kiri. Kita siap menyanyi sama-sama. Are you ready? Tepuk tangan bersama. Kau ciptakan alam semesta dengan kemuliaan-Mu. Yes. Kau letakkan dasar lautan dengan kekayaan-Mu. Ku mau pahami betapa luas. Ku mau kenali betapa besar cinta-Mu. Betapa lebar kasih-Mu, betapa panjang kasih-Mu. Bagi Dia dapat lakukan yang lebih besar bagiku. Betapa tinggi kasih-Mu, betapa dalam kasih-Mu. bagi Dia. Bagi Dia dapat lakukan yang terbaik bagiku. Let's see it. Kau ciptakan alam semesta dengan kemuliaan-Mu. Dengan kemuliaan-Mu. Kau letakkan dasar lautan dengan kekayaan-Mu. Ku mau pahami Ku mau pahami betapa luas. Ku mau kenali betapa besar cinta-Mu. Betapa lebar kasih-Mu, betapa panjang kasih-Mu. Bagi Dia dapat lakukan yang lebih besar bagiku. Betapa tinggi kasih-Mu, betapa dalam kasih-Mu. Bagi Dia dapat lakukan yang terbaik bagiku. semuanya, tepuk tangan bersama. Habis ini tangannya sama-sama diangkat seperti ini ya. Terus kita putar badan kita. Are you ready? Here we go. Sekali lagi kita putar bersama. Yuk nyanyi sama-sama. Are you ready? Betapa lebar kasih-Mu, betapa panjang kasih-Mu. Bagi Dia. Bagi Dia dapat lakukan yang lebih besar bagiku. Betapa tinggi kasih-Mu, betapa dalam kasih-Mu. Bagi Dia dapat lakukan yang terbaik bagiku. Tepuk tangan bersama. Woo! Tepuk tangan bersama. Here we go. Ku bersandar padamu, sungai di gurun Kau adakan. Tembok musuh pun runtuh. Tembok musuh pun runtuh. Let's. Bukan kuatku, tapi kekuatan-Mu. Mari bersama. Dia buka jalan penuh
tangan bersama yuk. Bersama-sama angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kuasa-Mu tak terbatas bagi kami Tuhan. Nyanyikan bersama. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Angkat kedua tangan kita bersama. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. thank you Jesus. Tuhan tak pernah terlambat, Amin. dan tak pernah terlalu cepat. Dia Tuhan yang selalu tepat waktu. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Angkat tangan kita sama-sama dan katakan. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, Amin. keajaiban-Mu tiada batas. Karena kasih-Mu, Kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. kejayaan-Mu, Kejayaanmu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. mari dengan mengangkat kedua tangan kita bersama-sama, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu ada buat kami Tuhan. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu tak terselami.
memesankan dan mengandalkanmu, Yesus. Mari bersama. Kepercayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagimu Tuhan, Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. thank you Jesus. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai teriakan luar biasa bagi Tuhan kita. Kami aman di dalam-Mu Yesus. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bahwa setiap kami aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan, sebentar lagi kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap kami Tuhan. Kiranya Engkau urapi setiap kami Tuhan. Biar firman yang kami dengarkan Tuhan bisa merema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua bersama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan bersama. Halo semua adik-adik, welcome to Joy Online Service. Jangan bosan ya ketemu sama Mr. Ganda. Kali ini Mr. Ganda mau main games, tapi sebelum main games kita mau yel-yel dulu. Mau manggil yang lain ya. Yuk, mari semua masuk. Ayo miss-missnya, wah Mr. sama miss cantik. Oke, Misternya cakep karena missnya cuma sendirian. Oke, siap semua miss? Yes. Joy, yes, and awesome. Sekali lagi ya. Siap, Joy, yes, and awesome. Oke. Kali ini kita mau main telur sama sendok. Bentar ya. Oke, Mister kembali lagi. Cara permainannya gampang. Cuman perlu sendok sama telur. Telurnya bebas karena Uncle pakai ini supaya nggak jatuh di lantai, nanti kotor. Jadi kita pakai telur yang sudah dimasak. Oke, cara mainnya gampang. Tinggal oper aja, tapi nggak boleh pakai tangan, pakai mulut dengan sendoknya dimasukkan di mulut. Berat ya Miss ya. Seberat hidupmu Miss. Oke, jadi dipindah dari sini ke sini ke sini. Gimana caranya supaya bisa pindah dengan baik? Oke ya, kita coba ya. Oke. 1, 2, 3. Ayo Miss, bisa Miss. Tidak boleh jatuh Miss. Harus sabar Miss. Iya. Kita ulang ya sekali lagi ya. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Nah. Bisa ya. Nice. Missnya hebat, missnya 3-3 ini. Sudah biasa main telur ya, missnya ya. Oke. Dari cerita ini, dari permainan ini maksudnya apa sih? Kadang kita ini orangnya, setiap kita ini nggak bisa tenang, nggak bisa sabar. Akhirnya kalau kita itu nggak tenang dan nggak sabar, akhirnya telur ini yang tadi dipakai gini, yang dipindah ini, Miss pinjem. Terus pengen nggak sabar, akhirnya dipakai tangan. Nah, supaya cepet katanya gitu. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalian harus sabar dan tenang. Be calm and be patient. Ya, dalam kehidupan. Kenapa? Oh, boleh diturunkan. Berat soalnya ya. Keep calm and be patient. Ya, oke.
Sampai ketemu dan nikmati cerita dari miss-missnya selanjutnya. Bye. Hey Joy Kids, we're back again. Dan di tahun 2020 ini seperti yang kalian semua tentunya masih ingat dong, temanya adalah I am awesome. Kita ucapin sama-sama yuk, in 1, 2, 3, I am awesome. Nah, di sepanjang tahun ini kita belajar dengan menggunakan hewan atau binatang. Nah, di bulan Agustus ini tema kita masih sama dengan bulan Juli juga, yaitu Bugs Life, right? We learn using bugs atau dunia serangga. Nah, serangga di minggu pertama adalah serangga yang punya suara yang sangat khas banget. Oke, aku yakin kalian semuanya masih ingat suaranya tuh krik 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 gitu. Serangganya namanya adalah cricket atau jangkrik. Nah, melalui cricket kita diajarin bahwa at all times we can always praise God, right? Kita selalu bisa memuji Tuhan dalam segala waktu, and we can praise Him every day. So last week, our bug was the spider, right? Kita belajar dari laba-laba, dan kita belajar bahwa God is miraculous and He is so great. Nah, di minggu ini, serangga yang akan kita pelajari sama-sama. Okay, I'm sure you guys would know this. Okay, aku kasih ciri-cirinya ya, and then you can guess. Okay, nah serangganya itu dia punya sayap, and then sayapnya ini very colorful dan it's so beautiful. They fly, sukaannya di deket-deketnya bunga, kayak gitu-gitu. Can you guess what it is? It's so colorful. They've got beautiful wings. Namanya adalah butterfly atau kupu-kupu, you know, kayak the wings are so nice. Mereka biasanya warnanya bisa macam-macam, and I've seen some very beautiful butterflies. So, awal mulanya butterfly atau kupu-kupu itu dimulai dari yang namanya telur loh ternyata, teman-teman. So, telur butterfly itu biasanya ada di permukaannya daun. Nah, telur ini butuh waktu kira-kira 3-5 hari untuk kemudian dari telur dia menetas jadi ulat. Dan terus ulat akan mengalami pergantian kulit sebanyak 5 atau 6 kali. Setelah itu, setelah dia dapat cukup makan, dia akan cari tempat untuk dia jadi kepompong. Nah, biasanya dia tuh kayak menggantung gitu ya di bawahnya kayak ranting atau daun atau sesuatu, dia tuh bergantung kayak gitu. Nah, masa kepompong ini berlangsung berhari-hari, antara dari 7-20 hari tergantung yang di dalamnya ini. Nah, waktu dia masih dalam stage atau fase kepompong, biasanya kepompong tuh jelek banget teman-teman. Kayak terus kita tuh nggak kepengen lihat gitu loh bentuknya. It looks so weird, and then you know it's just like kadang-kadang tuh coklat, kadang-kadang bisa kayak putih nggak jelas, kayak it didn't look pretty at all. But you know, then the kupu-kupu, the butterfly, they have to struggle to come out of that kepompong, of that cocoon. They have to struggle, they struggle. Mereka tuh kayak badannya tuh gini-gini terus, and then the wings, they try to do that. You know, kemudian akhirnya dia bisa keluar dari kepompong itu, dia menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, setelah dia jadi kupu-kupu dewasa, dia akan kemudian bertelur lagi, and then the whole process start all over again, and then he becomes an egg, kemudian jadi ulat, jadi kepompong, dia jadi kupu-kupu, dan seterusnya. You know what? One time, ada orang nih yang nggak sabar, they get impatient. Kok kepompongnya ini lama banget, ya kan? Terus udah kepompongnya ini kurang bagus, kayak this person, dia kepengen lihat, come on, I wanna see the butterfly, I wanna see the butterfly. Terus waktu si butterfly ini dia lagi menggeliat gini, ya kan, trying to come out of the kepompong, and then orang yang lihat ini dia ngerasa kasihan. Kok kasihan ya, kupu-kupunya kayak struggling gitu, kayak capek banget, ya kan? And then you know what she did adalah kepompongnya ini digunting dengan pemikiran supaya kupu-kupunya tuh cepat keluar. Tapi you know what? Ternyata waktu kepompongnya ini digunting dan terus kemudian kupu-kupunya keluar, you know what happened? Kupu-kupunya ini jadi nggak bisa terbang dengan sempurna. Terus warnanya not as pretty. Karena apa? Karena orangnya nggak sabar atau impatient. Nah, sehingga kalau nggak sabar ada proses yang
di skip atau dilewatin. Nah ini nggak sehat untuk si kupu-kupu karena ternyata, oke, pay attention to this, ternyata waktu kupu-kupu itu menggeliat di dalam kepompong, actually the butterfly is building up its strength. Dan dia lagi membangun sayapnya, dia membangun kekuatan dirinya. Terus kemudian dari pergerakan-pergerakan itu dia membentuk warna dari sayapnya dan seterusnya. So waktu orang nggak sabar dan digunting, dia akhirnya hasilnya jadi nggak sempurna. So that's what we're gonna learn today. Ada lagi nih, keep calm and be patient. Oke, kita omongin sama-sama. Alright, everybody on your screen. Okay, on 3, 1, 2, 3. Keep calm and be patient. Oh, come on, I can't hear you. Okay, can we do it a little bit louder? Okay, 3 times louder. All right, 1, 2, 3. Keep calm and be patient. Okay, that was like, I think 5 out of 10. I can't hear you yet. Oke, suaranya kayaknya kurang kenceng deh. Oke, kita coba ya sekali lagi dengan suara yang sangat keras di ruangan kalian masing-masing. Eyes on your gadget. Ready? 1, 2, 3. Keep calm and be patient. Oke, kasih tepuk tangan buat kalian sendiri semuanya. Woohoo! Alright, so we're gonna learn about keeping calm and being patient. Nah, ada cerita nih hari ini dari Alkitab yang akan kita lihat bareng-bareng. So, you guys would remember the last few weeks we've been talking about the story of David, right? Cerita tentang Daud. Nah, gimana dia yang lalu ngalahin Goliath, you know, like, and then dia ngelihat bahwa wow, God is miraculous and all that. So, kalian juga masih ingat dong, Daud ini waktu itu dia di bawah pemerintahan raja namanya Saul. Nah, setelah Daud ini dia mengalahkan Goliath, and then Saul ini jadi benci sama Daud. Saul jadi iri sama Daud. And then for whatever reason, untuk alasan yang kita nggak tahu ya, karena dia iri, karena Raja Saulnya marah, and then Raja Saul ini memerintahkan untuk membunuh si Daud. That's like so scary. Padahal Daudnya nggak melakukan kesalahan apa-apa, dia cuman hanya mengalahkan musuhnya Israel. You know, he didn't do anything wrong. So waktu itu akhirnya orang-orang mengasih tahu ke Saul bahwa Daud itu lagi sembunyi di Gunung Hakila namanya. Oke, Gunung Hakila di pinggir padang gurun Yehuda. Terus, you know what guys? Saul ini dia bawa 3.000 orang. Okay, can you imagine? 3,000 people with him. Okay, he brought 3,000 people with him. Dia bawa 3.000 orang sama dia hanya untuk ngejar satu orang, si Daud. You know, so he brought all 3,000 people, which is so many people. Terus kemudian hanya untuk apa? Ngejar si Daud satu orang. Waktu itu akhirnya si Daud dengar kan, pasti can you imagine kayak 3.000 orang ya kan datang ke tempat sekitar dia kayak ada apa nih orang rame-rame. Terus dia kirim satu orang kayak spy gitu, mata-mata untuk pergi lihat ada apa itu, dan ternyata benar banget ya kan, Raja Saul lagi mendekat ke sana. Kemudian akhirnya Daud ini tahu Saul sama orang-orangnya itu berkemah di mana, lokasinya di mana dia tahu. Nah, waktu itu terus kemudian Daud ngomong sama 2 temennya, siapa dari kamu yang mau pergi bareng sama aku ke kemahnya Raja Saul? Terus kemudian ada orang yang namanya Abisai, temennya dia, Abisai. Oke, can we say it together? 1, 2, 3, Abisai. Oke, Abisai ini ikut sama Daud. Oke, aku ikut sama kamu. So mereka cuman berdua, teman-teman, pergi ke perkemahannya 3.000 orang. Nah, terus kemudian waktu mereka sampai di perkemahan, can you guess what happened? Ternyata tahu nggak, Saul sama teman-temannya lagi ngapain? Lagi tidur. They're all sleeping. You know, so Daud sama Abisai nyampe di sana, everybody is sleeping. So they were coming so quietly. Terus kemudian Abisai nih, temennya Daud bilang gini, Daud, Tuhan sudah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Tahu nggak? Sekarang mereka lagi tidur. So we can just kill him right now. Kita bisa bunuh mereka sekarang. Malahan teman-teman ya, Abisai bilang gini sama Daud, Daud, you know what? Di sini ada tombaknya Raja Saul sendiri.
aku bisa tancepin tombak ini ke kepalanya. Karena kan Saulnya lagi tidur kan, lagi kayak gini. So Abisainya bilang, aku bisa tancepin ini ke kepalanya, tembus sampai ke tanah. Nggak usah 2 kali, hanya dalam 1 kali tusukan. I can do that for you. Wah, kira-kira ini tempting banget gak? Musuhnya udah di depan situ, you know, dan dia lagi lengah, dia lagi tidur, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dalam sekali bunuh, Saul tuh udah bisa mati. Tapi do you know what Daud said? Daudnya bilang gini, kamu jangan apa-apain dia. Dia bilang, ini orang yang diurapi Tuhan. Daud bilang, Tuhan pasti akan menghukum orang yang berbuat jahat kepada raja yang sudah dia pilih. Terus kemudian Daudnya bilang, kamu jangan apa-apain dia, dia orang yang diurapi Tuhan. Akhirnya yang mereka lakukan adalah tombaknya raja itu dibawa sama kendi itu kayak botol minum zaman dulu teman-teman, ya kan? So tombaknya sama kendinya sama mereka berdua ini dibawa, and then they went back to their place. Mereka kembali ke tempat persembunyian mereka. Sampai mereka udah di sana, mereka udah sampai di tempat persembunyian mereka, mulai si Daudnya teriak-teriak, Abner, Abner. Siapa yang dia panggil? Panglima perangnya Raja Saul. Ya kan, dia panggil Abner, Abner. Terus Abnernya ini kayak, apa sih ini? Gitu, siapa kamu tuh yang berteriak-teriak? Terus Daudnya bilang, Abner, kamu itu emang gak becus. Kamu tuh katanya kamu orang yang paling hebat di Israel. Jaga rajamu aja kamu gak bisa. Dia bilang gitu. Terus Daudnya bilang, tahu gak? Barusan ya ada orang masuk ke perkemahan kalian, hampir membunuh rajamu. Katanya, kamu itu nggak becus, kamu malah tidur, kamu nggak menjalankan tugasmu dengan benar. Katanya gitu. Terus dia bilang, coba kamu cek itu di sebelahnya raja, mana tombaknya sama kendinya? Ya kan, tombaknya sama botol minum mana? Terus kemudian Raja Saul waktu itu dia dengar suaranya. Terus dia bilang, Daud, is that you? Daud, engkaukah itu anakku? Terus katanya Daud dia bilang, iya Baginda. Terus dia bilang gini, Daudnya bilang sama Saul, kenapa Baginda itu mengejar-ngejar hamba? Kenapa Raja mengejar-ngejar saya? Saya ini salah apa? Katanya. Terus dia bilang, Baginda dengerin, kalau Tuhan yang nyuruh tuanku Raja supaya melawan hamba, maka korban persembahan aja bisa meredakan amarahnya Tuhan. Tapi kalau yang menyuruh itu manusia, aduh celaka lah. Ngapain tuanku Raja itu denger omongannya manusia? Dan apa gunanya Baginda Raja itu memburu orang kecil seperti aku, seperti Daud bawa 3.000 orang lagi hanya untuk ngejar 1 orang. Kemudian you know at that time Saulnya bilang, iya aku sudah berbuat salah. Dia bilang, kembalilah Daud anakku, aku tidak akan berbuat jahat lagi sama kamu, apalagi setelah kamu membiarkan aku hidup seperti tadi malam. Aku ini benar-benar bodoh dan yang aku lakukan ini sungguh keliru. Akhirnya Daudnya bilang, oke, kamu bisa ambil tombak dan kendimu di sini, suruh aja orangmu pergi ke sini dan please tolong jangan kejar-kejar aku lagi. So, based on that agreement, akhirnya Saulnya kembali ke rumahnya sendiri dan Daud dia meneruskan perjalanannya. So teman-teman sekalian, di poin ini Daud, he was keeping calm and being patient. Dia punya kesempatan untuk dia bisa hancurkan musuhnya right then and there. Musuhnya lagi lengah, dia lagi tidur lagi, you know, he could have just stabbed the person. Dia bisa aja tusuk di situ. Can you imagine 3.000 orang lawan 1 orang yang kecil? Tapi at that time, at that moment, Daud tahu, wow, ini orang yang diurapi Tuhan. So dia tetap, he kept calm and he was being patient. So seringkali dalam hidup kita nggak boleh suka crossing process, kita nggak boleh suka kayak terburu-buru rushing, kayak tadi yang the person who cut the kepompong of the butterfly, akhirnya butterfly-nya nggak bisa maksimal. So seringkali dalam hidup kita juga kayak gitu. Waktu kita kerjain PR, waktu kita ngomong sama orang tua, waktu kita ngobrol sama temen kita, we need to keep calm and be patient. Oke, kita ucapin sama-sama, 1, 2, 3, keep calm and be
patient. Okay, 5 times louder. Alright, 1, 2, 3. Keep calm and be patient. Nah, kalian sudah dengar tadi bagaimana ceritanya tentang Daud. Dia begitu sabar ya menanti saat yang Tuhan tentukan. Nah, mungkin kalian masih ingat nggak beberapa minggu yang lalu kita pernah dengar cerita tentang caterpillar ya. Dikatakan bahwa caterpillar itu adalah bugs with promise. Promise apa gitu ya? Apa janjinya? Itu adalah janjinya begini. Janji di mana suatu hari ya, one day caterpillar itu akan berubah menjadi butterfly. Pernahkah kalian melihat bagaimana caterpillar atau ulat itu bergerak? Ya, dia bergerak sangat pelan sekali ya, begitu lambat. Mungkin kadang kita nggak sabar, aduh, kapan sih caterpillar ini akan berubah jadi kupu-kupu? Atau mungkin kita pernah lihat kepompong ya, ketika kepompong itu ulat jadi kepompong itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk berubah, untuk terbuka jadi kupu-kupu atau dari butterfly. Tapi kadang kita lihat juga nggak sabar ya, seperti anak yang tadi, dia nggak sabar lihat butterfly itu keluar dari kepompong lalu dia potong. Tapi ternyata ada proses-proses yang harus dilewati ya, ada hal-hal yang harus dijalani untuk dari caterpillar jadi kepompong dan jadi kupu-kupu. Dan the moment caterpillar itu berubah jadi butterfly, kita nggak akan bisa menangkap lagi butterfly itu, karena butterfly itu bisa terbang begitu cepat. Dan begitu juga dengan kita ya, mungkin kita ada yang dari kecil, ketika kita dari bayi, lalu kita jadi anak-anak, kita jadi remaja, kita jadi dewasa, dan sampai kita jadi orang tua, itu juga ada tahapan-tahapan yang harus kita lewati. Nggak mungkin gitu ya, dari ketika kita keluar dari rahim ibu kita, tiba-tiba kita jadi anak remaja gitu ya, atau kita nggak mau dari anak-anak atau dari baby kita mau jadi langsung orang dewasa, itu juga nggak mungkin bisa terjadi. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus terjadi dari baby menuju anak-anak, lalu nanti kita jadi remaja, sampai kita nanti jadi dewasa dan jadi orang yang tua. Dan sama halnya ketika kita mau jadi anak yang hebat itu ya, mau jadi awesome kids. Kita mau pinter main piano, kita mau hebat dalam main basket, atau kita mau hebat dalam matematika, dalam pelajaran dalam bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Nggak mungkin secara instan kita bisa jadi hebat, tapi kita harus belajar dulu ya, pelan-pelan dari level yang pertama kayak piano, dari grade 1 atau lalu grade 2. Kita nggak mungkin tiba-tiba mau jadi grade 8 atau mungkin grade 10. Begitu juga dengan sekolah gitu ya, kayak mau matematika, nggak mungkin tiba-tiba dari TK kita mau belajar matematikanya SMA, tapi kita harus melalui tahapan-tahapan tertentu supaya kita bisa jadi orang yang hebat. Nah, hari ini misalnya bawa sepeda gitu ya. Begitu juga dengan kita, mungkin hari-hari ini banyak yang suka naik sepeda, banyak yang suka belajar main sepeda. Nah, kita kalau mau belajar main sepeda, nggak mungkin kita naik gitu tiba-tiba langsung kita ahli, langsung bisa lari dengan cepat, tapi kita pasti tentunya harus perlahan-lahan, kita seimbangkan badan kita dulu gitu ya. Kita harus mencoba perlahan-lahan dengan kesabaran. Mungkin kadang-kadang kita jatuh, mungkin kadang-kadang kita kepleset atau gimana, tapi kita harus tetap sabar ya, keep calm and be patient supaya kita bisa berhasil naik sepeda. Kalau kita maunya cepat, buru-buru, pasti kita sering jatuh. Tapi ketika kita perlahan-lahan, kita dengan sabar ya, keep calm and be patient, kita pasti akan bisa naik sepeda ini. Karena dalam semua hal itu kita perlu istilahnya ada tahapan-tahapannya. Kita nggak bisa langsung mau lompat, kita nggak bisa langsung mau terbang ke tempat yang lain, tapi kita harus perlahan-lahan dengan kesabaran, keep calm and be patient supaya kita bisa jadi orang yang hebat ya. Kita mau jadi orang yang I'm awesome, tapi kita perlu ini, keep calm and be patient. Kita ngomong lagi sama-sama ya, sekali lagi, keep calm and be patient. Oke, cerita Alkitab hari ini diambil dari 1 Samuel 26 or 1 Samuel 26. Ayat hafalan hari ini diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1. Segala sesuatu di dunia ini terjadi pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ecclesiastes 3 verse 1. For everything there is a season, a time for every activity under heaven. Nah, sekarang kita sudah selesai, kita mau berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Kau ajarkan kepada kami untuk jadi anak yang sabar ya Tuhan, untuk kami bisa mau ya Tuhan menunggu
proses-proses dan waktu yang sudah Kau tentukan bagi kami ya Tuhan. Hari ini kami mau sama-sama terus ingat Tuhan untuk keep calm and be patient ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kami, dan kami selalu percaya bahwa waktu-Mu juga yang selalu paling tepat bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat kedua orang tua kami, buat semua saudara-saudara kami Tuhan, buat kami juga sendiri Tuhan. Kau terus jaga dan sertai kami dan berikan kami semua kesehatan, dan juga pertemukan kami kembali minggu depan di ibadah online ini Tuhan, bersama-sama dengan teman-teman kami yang lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Oke guys, see you next week. Bye.